Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak lupa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat bisa berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror yang insya Allah diberkati dan dirahmati Allah. Perkenankanlah kami untuk membacakan sebuah hadis yang bertema tumaninah dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbirhu, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an." Summarka hatta tatma'inna raki'an summarfa' hatta ta'tadila qa'iman summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa' hatta tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan summaf'al dzalika fi sholatika kulliha, yang artinya, jika Anda hendak mengerjakan sholat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi Anda, kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumaninah, lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumaninah, lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumaninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 757 dan Muslim 397. Hikmah yang kita bisa ambil dari hadis di atas, tumaninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tumaninah ketika ruku berarti tenang sejenak setelah ruku sempurna. Tumaninah ketika sujud berarti tenang setelah sujud sempurna. Tumaninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumaninah, maka sholatnya tidak sah. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumaninah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mencuri dari sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejahat-jahat mencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Ia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad nomor 11.532. Banyak dari kita yang masih mengabaikan perkara tumaninah di dalam sholat, padahal hanya dengan tumaninah seseorang bisa khusyuk, dan mustahil kekhusyuannya bisa tercapai dengan ketergesa-gesaannya. Karena setiap kali bertambah tumaninah seseorang, maka bertambah pula kekhusyuannya, dan setiap kali berkurang tumaninahnya, maka bertambah pula ketergesa-gesaannya. Sehingga jadilah gerakan anggota tubuhnya seperti sesuatu yang sia-sia yang tidak diiringi dengan kekhusyuan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya." Al-Mu'minun ayat 1-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk." Al-Isra ayat 19. Sebelum penutupan pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah sholat subuh, Mahathiratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa-bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.